Oke, ini adalah video kedua masih dengan seri pengolahan sinyal digital ya. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai pengolahan sinyal digital. Video sebelumnya sudah mempelajari mengenai introduksi ya. Di situ kita sudah belajar, sudah memahami, sudah membahas mengenai sinyal digital ya. Apa itu istilah continue, discrete ya, kemudian analog dan digital. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sinyal yang banyak dipakai, banyak digunakan. Ya, nah, karena ini pengolahan sinyal digital, artinya kita juga akan berkaitan dengan sistem digital. Digital itu identik dengan discrete, artinya sistem waktu ya. Sistem waktu yang kita pakai adalah sistem waktu discrete, di mana sebuah sinyal hanya akan ada nilainya pada waktu-waktu tertentu. Erat hubungannya dengan ketika kita mensampling ya. Nah, ini sistem waktu discrete kita. Nah, sinyal-sinyal yang sering dipakai adalah yang pertama impulse, kemudian step ya. Step, kemudian eksponen. Eksponen ini ada yang real, ada yang imajiner. Ada yang real, ada yang kompleks, kompleks ya. Dan yang terakhir adalah sinusoidal. Nah, apa saja? Nah, impuls satuan itu punya rumus seperti ini ya. Kita gambarkan seperti delta gini lambangnya. Ini sama dengan 1 kalau n sama dengan 0. Dan 0 di n tidak sama dengan 0. Jadi kalau digambarkan ini impuls n, ini n-nya, maka dia hanya akan ada di titik awal sini ya. Di 1, 2, 3, 1, min 2 dan seterusnya dia nggak ada. Ya, jadi ini hanya ada di ini aja gitu ya, hanya ada di bagian-bagiannya. Di nolnya saja gitu ya, di satu waktu tertentu saja. Jadi sinyal impuls ini adalah sinyal yang durasinya sangat singkat ya. Hanya ada pada satu waktu tertentu. Misalnya contohnya kita sedang berbicara, lalu kemudian ada interupsi seperti misalnya gitu ya. Ada ceplik sedikit, nah itu adalah impuls gitu ya, hanya ada pada waktu itu saja. Nah, ini mengenai impuls. Kemudian yang kedua adalah step. Nah, step biasanya U ya. Nah, ini nilainya adalah 1 kalau n lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan 0 kalau n-nya lebih kecil dari 0 ya. Jadi berbeda dengan step ya. Kalau si UN ini UN ini N, dia mulai dari 0 dan seterusnya dia ada terus ya. Dan nilainya 1 ya. Nah, kalau ini nilai konstan gitu ya, seperti bunyi nada yang konstan tut gitu kalau suara ya. Nah, ini UN. Kemudian yang lain adalah ini step ya. Kemudian ada sedikit hubungan gitu ya. Kalau kita lihat UN ini ya, ada terus kalau delta hanya ada di 0. Berarti kita bisa dapatkan bahwa
impuls n itu kita dapatkan dengan ini dikurangi dengan membangkitkan UN yang mulai dari 1. Ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kita kurangi, maka bagian ini akan hilang, gitu kan? Sehingga kita akan dapatkan sedikit hubungan gitu ya, bahwa impuls n itu adalah UN dikurangi UN-1. Nah, N-1 ini apa? Artinya dia digeser ke kanan sebanyak 1 unit tunda ya, satu kali gitu. Ya. UN-1 ya, digeser ke kanan satu sampling gitu ya, satu waktu. Ya. Sebaliknya kita akan dapat bahwa UN impuls n tambah impuls n-1 artinya impuls n yang ditunda gitu ya. Tapi dan seterusnya terus sampai impuls n-m gitu ya. M-nya berapa gitu. Panjang deret UN-nya juga. Nah, ini dua sinyal dasar. Kemudian ada eksponen dan sinusoidal. Ya. Apa bedanya? Nah, bedanya ada kalau eksponen ya, eksponen ada yang real, ada yang kompleks. Ya. Kita akan masuk dulu di eksponen yang kompleks ya. Sebentar, ini sinyalnya agak gangguan ya. Loadingnya agak lama di sini. Kita tunggu. Oke. Nah, selanjutnya adalah eksponen ya. Kalau eksponen itu ya biasanya kita misalkan namanya boleh aja kan. Yang 3 gitu ya. EN gitu ya. Nah, kalau yang kompleks ya, deret kompleks, kita akan memanfaatkan seperti ini. Bahwa kita tahu menurut rumus Euler bahwa E pangkat J theta adalah cos theta tambah I sin theta. Ya. Nah, berarti kita kalau tetanya kita ganti ya, tetanya kita ganti menjadi omega n, itu menjadi cos omega n tambah I sin omega n ya. Berarti nanti akan ada 2 ya, membentuk bilangan kompleks. Kalau digambar ya berarti kita bisa gambar ini real. Ini n-nya gitu ya. Berarti deret cos dong ya, realnya cos kan. Kalau cos kan berarti gitu ya. Ininya membentuk envelope-nya membentuk cos. Nah, kalau yang imajiner E pangkat J omega n, nah dia sin kan. Kalau sinus dia kan mulainya dari 0 gitu ya. Nah, ini bentuk bentuk amplitudonya memang bentuk sinus gitu ya. Nah, seperti bilangan kompleks ya, ada real imajiner, ada juga bentuk magnitudo dan sudut fasa ya. Nah, bisa juga digambar magnitudo dan fasanya. Nah, kita nggak akan bahas di sini ya, nanti menggunakan aplikasi. Kemudian, kalau yang real ya, berarti EN gitu, adalah
E pangkat N gitu ya. Ini kalau N lebih besar sama dengan 0 dan 0 kalau N lebih kecil 0 gitu ya. Ini mirip dengan step tapi nanti dia E pangkat gitu ya. Jadi kalau ini N-nya, nah E pangkat itu kan tidak pernah menyentuh 0 ya. Tapi makin lama makin besar gitu kan. Nah, ini bentuknya seperti itu. Ini yang eksponen, kemudian kalau sinusoidal ya. Berarti kalau YN-nya adalah sinusoidal ya. Ini 3 eksponen. Kalau sinus berarti dia adalah sin omega n gitu ya. Berarti ini YN, ini N, 0, terus ini 0. Nah, bisa juga cos ya. Nah, turunan-turunan dari sinusoidal ini adalah bisa juga ada sinyal-sinyal yang namanya sinyal persegi ya. Nah, ini sinyal yang bukan sinyal dasar. Ini sinyal turunan gitu ya. Kalau persegi ini kan apa? Nah, gitu ya. Ini 0, ini gini gitu kan. Ini persegi. Kemudian bisa juga sinyal segitiga ya. Nah, kalau segitiga berarti dia naik, kemudian hilang, kemudian naik lagi, kemudian hilang lagi. Nah, bentuknya begini. Kemudian bisa juga dia adalah sawtooth atau gigi gergaji ya. Sorry. Saya salah. Ini yang gigi gergaji ya. Ini yang gergaji. Ini bentuknya kan mirip seperti gergaji gitu ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau segitiga gini kan. Nah, seperti itu. Nah, ini gergaji. Segitiga gitu kan. Nah, masih banyak sebetulnya sinyal-sinyal yang lainnya kombinasi dari sinyal-sinyal dasar. Jadi sinyal dasar itu ada impulse, step, eksponen, dan sinusoidal. Nah, tinggal dikombin menjadi sinyal-sinyal turunannya. Oke? Nah, thank you for watching.